Salam sejahtera bagi kita semua, saudara-saudariku yang terkasih. Pada kesempatan ini saya, Pastor Postinus Gulo WC, menyampaikan kabar yang sangat penting mengenai gereja kita. Dalam beberapa tahun terakhir ini, Paus kita, Paus Fransiskus, telah melakukan beberapa kali revisi terhadap kitab hukum kanonik. Sebelumnya pada tahun 2021 yang lalu, pada bulan Desember, beliau merevisi 89 kanon di dalam kitab hukum kanonik, secara khusus buku ke-6. Dari kanon 1311 sampai 1399, cukup banyak, ada 89 kanon. Beliau ketika merevisi kanon-kanon itu mengeluarkan konstitusi apostolik yang berjudul Pacite Gregem Dei. Nah, pada kesempatan ini saya menyampaikan berita lain mengenai perubahan kitab hukum kanonik yang dilakukan kembali oleh Paus kita, Paus Fransiskus. Judul motu proprio untuk merevisi beberapa kanon, Competentias quasdam decernere, atau menetapkan beberapa kewenangan tertentu. Di dalam motu proprio ini dan dalam revisi kanon-kanon ini, beliau menyerahkan beberapa otoritas atau kewenangan kepada Bapak Uskup dan juga pimpinan tinggi dari tarekat religius. Maka sangat menarik kita melihat kanon-kanon yang juga direvisi oleh Bapak Paus ini. Norma-norma baru di dalam revisi kanon ini menanggapi berbagai bidang kehidupan gereja. Dalam setiap kasus menetapkan otoritas yang kompeten untuk membuat keputusan sehubungan dengan masalah-masalah terkait. Menurut Paus Fransiskus, tujuan dari perubahan kanon-kanon ini adalah untuk menumbuhkan semangat kolegialitas dan tanggung jawab pastoral dari pihak para uskup, serta superior mayor atau provinsial dari tarekat religius, tarekat hidup bakti, dan juga untuk mendukung prinsip-prinsip rasionalitas, efektivitas, dan efisiensi. Jadi Bapak Paus sebenarnya menghendaki supaya di dalam gereja kita ini tumbuh semangat desentralisasi. Jadi beberapa kewenangan tidak lagi semuanya ke tatah suci, beberapa otoritas atau kewenangan diberikan kepada para uskup atau pimpinan tarekat religius. Bapak Paus Fransiskus menetapkan kewenangan tertentu, yaitu memberikan otoritas pengambilan keputusan langsung kepada kekuasaan eksekutif gereja-gereja lokal dan lembaga-lembaga gerejawi sesuai dengan dinamika persekutuan gerejawi dan meningkatkan kedekatan. Beliau juga menekankan bahwa desentralisasi yang sehat harus mendukung dinamika ini, namun tanpa membahayakan dimensi hierarkis gereja. Paus Fransiskus menjelaskan bahwa perubahan tersebut merefleksikan universalitas pluralistik gereja yang memungkinkan perbedaan tanpa berusaha membuat semuanya seragam. Pada saat yang sama, Uskup Roma yang notabene adalah Bapak Paus menjamin persatuan di tengah keragaman. Modifikasi hukum kanonik ini juga bertujuan untuk membantu otoritas gereja lokal menanggapi isu-isu pastoral lebih cepat, efektif, dan juga tepat melalui kedekatan mereka dengan orang-orang dan keadaan bersangkutan. Di antara bidang-bidang khusus yang disinggung di dalam perubahan-perubahan kanon ini terkait dengan pendirian seminari-seminari antar keuskupan, rencana pembinaan para imam yang dilakukan oleh konferensi-konferensi para uskup, dan juga berkaitan dengan tarekat hidup bakti para perawan, pengeluaran anggota tarekat yang berkaul kekal dari komunitas mereka, dan juga penerbitan katekismus regional atau yang berlaku di suatu negara. Jadi saudara-saudariku yang terkasih, kalau kita melihat itu Bapak Paus mengubah beberapa hal yang sangat fundamental karena beliau memberikan kewenangan kepada para uskup dan juga pimpinan tinggi tarekat religius atau para provinsial.
Salah satu yang menarik perhatian saya di dalam revisi kanon ini adalah perubahan kanon 700. Kalau sebelumnya dikatakan di sana kurang lebih, dekret pengeluaran anggota tarekat berkaul kekal baru berkekuatan hukum setelah dikukuhkan oleh tahta suci Vatikan. Tetapi di dalam perubahan yang sekarang, di dalam motu proprio competentias quasdam discernere, itu diubah. Saya bacakan yang sekarang ya. Dekret pengeluaran yang dikeluarkan dalam kasus anggota yang berkaul menjadi berlaku sejak diberitahukan kepada anggota yang bersangkutan. Akan tetapi agar sah, dekret itu harus menunjukkan hak yang dimiliki oleh orang yang dikeluarkan untuk membuat rekursus kepada otoritas yang kompeten dalam waktu 10 hari sejak diterimanya pemberitahuan. Rekursus mempunyai efek menangguhkan. Tadi berhenti sampai nanti keluar keputusan baru mengenai rekursus yang dilayangkan oleh anggota tarekat religius yang dikeluarkan dari tarekatnya. Jadi saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita selalu aktif untuk mencari informasi perubahan-perubahan di dalam gereja kita. Jangan sampai kita tidak mengerti dan kita tidak tahu apa yang terjadi, dinamika apa yang sedang kita alami di dalam gereja kita. Tuhan memberkati kita.